Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Ya. Tadi sebelumnya belajar apa ya? Sebelum bahasa Indonesia kan ada jumper yang belajar apa? Ekonomi. Oke, ekonomi ya. Yang penting dulu sudah kenal gurunya, mata pelajarannya, dan tugasnya. Jangan lupa isi absen. Itu yang wajib-wajib yang kamu kerja. Kenal gurunya, mata pelajarannya. Karena ada saya lihat memanggil saya ibu di WhatsApp. Bu, mau kak minta izin. Wah, berarti belum kenal gurunya itu. Oke, sekarang kita masuk materi ya. Jadi materi kita hari ini adalah pertemuan ke... Ada yang tahu? Pertemuan ke berapa ini? Ya, pertemuan ke-10. Halo? Bisa dengar suara saya? Halo, bisa dengar suara saya? Bisa. Oke. Nah, materi kita hari ini sudah masuk di... Ini kemarin membenahi kesalahan. Sekarang kita masuk ke mengonstruksi. Sebenarnya materi ini sudah saya jelaskan, tapi kita dituntut untuk melihat wacana di mana gagasan pokok atau ide pokok, mungkin sudah ada yang kerja, perlu gagasan penjelas. Apa itu gagasan penjelas? Adalah gagasan lebih menjelaskan gagasan pokok atau ide pokok secara mendetail. Kemudian disusun menjadi sebuah laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi kebahasaannya. Oke. Livia, bisa dengar suara saya Livia? Bisa dibacakan ini? Halaman 43. Silahkan, baca dulu. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, pada bagian ini kamu akan belajar menyusun teks laporan hasil observasi. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan observasi atau pengamatan adalah menetapkan objek yang akan diamati, mempersiapkan hal-hal akan diamati, dan menyusun rancangan laporan hasil observasi. Oke, sama seperti kemarin. Yang harus diperhatikan menentukan apa yang akan kamu amati. Ya, dari temannya ada yang menentukan bahwa yang dia mau amati adalah kamarnya sendiri. Menetapkan objek yang akan diamati. Kalau Livia, apa yang diamati nanti? Sudah menemukan? Livia, sudah ada objek yang akan diobservasi? Bisa kebun, bisa sawah. Munawir, sudah ada objek yang akan diamati, Munawir? Muhammad Munawir. Dah, sudah ada? Danila? Atau siapa yang sudah ada objek yang jelas yang akan diamati? Bisa langsung bicara. Saya, Pak. Oke, silakan Alia. Objek yang di dalam hutan bakau. Apa? Hutan bakau, Pak. Apa? Hutan bakau. Hutan bakau. Berarti Alia sudah pernah berkunjung ke pantai, ya. Ya, jadi minimal kamu pernah melihat langsung hutan bakau. Misalnya, gagasan ide pokoknya atau pernyataan umumnya, hutan bakau
adalah sejenis hutan yang berada di pinggir atau terletak di pinggir laut. Nah, nanti kita buatkan gagasan penjelas. Contohnya, hutan bakau yang berada di pinggir laut itu biasa digunakan oleh nelayan untuk mencari hewan laut yang bernama kepiting atau ikan. Itu diperjelas lagi, ya. Ya, kalian bisa menambahkan hutan bakau digunakan sebagai objek wisata mungkin untuk rekreasi. Jadi nanti kalian perjelas gagasan pokoknya. Kita lanjut ya. Ya, Pak. Oke. Siapa yang bisa baca lagi? Marda mungkin? Oke, silakan. Adi. Pak, Oke, silakan. yang melengkapi Pak, Iya, kegiatan 1. lengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Ya. Pada materi sebelumnya, kamu sudah belajar memahami isi teks laporan hasil observasi. Jika kamu sudah memahaminya, marilah lanjutkan dengan menyajikan gagasan ke dalam laporan hasil observasi. Sebagaimana yang sudah kamu pahami sebelumnya, bahwa pada setiap paragraf terdapat gagasan pokok. Dan akan dimulai dengan menuliskan gagasan-gagasan pokok terlebih dahulu. Setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi satu paragraf. Oke. Ya. Sebenarnya ini mungkin sudah ada yang kerja tapi nanti bisa ditambahkan lagi. Oke, setiap paragraf punya gagasan pokok. Ya, nanti gagasan pokok itulah yang dikumpulkan dari setiap paragraf kemudian dijadikan sebuah kesimpulan. Namun kita bisa mengembangkan lagi gagasan pokok yang kita punyai di setiap paragraf. Perhatikan contoh. Merpati sering disamakan dengan darah karena termasuk ordo dalam ordo yang sama. Ya, dijelaskan lagi, merpati dan darah adalah burung yang berbadan gempal dengan leher pendek, paruh ramping pendek, dan cere berair. Yang dimaksud cere berair ada itu burung mengembang lehernya, ya, yang burung yang mengembang lehernya. Merpati dan darah memiliki spesies yang bermacam. Berbagai spesies merpati dan darah dimanfaatkan sebagai burung hias. Contoh tadi punya temanmu hutan bakau. Mungkin bisa kita perjelas lagi. Ya. Hutan bakau ya, banyak tumbuh di Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang lebih banyak lautnya dibanding daratnya. Jadi hampir sepanjang pantai di Indonesia itu terdapat hutan bakau. Contohnya, ya, kebetulan kita berada di Sulawesi Selatan dan Sidrap tidak punya pantai. Salah satunya kabupaten yang tidak punya pantai adalah Sidrap. Ya. Kita bisa berkunjung ke kabupaten tetangga. Misalnya Kabupaten Parepare, Kabupaten Barro. Di sana terdapat sepanjang pesisir pantai terdapat hutan bakau. Nah, oke. Bisa lagi kamu jelaskan. Saat ini hutan bakau bisa dijadikan sebagai hutan tempat wisata yang saat ini sangat digemari oleh kaula muda. Apa yang bisa kita temukan di sana sebagai kaula muda digital atau milenial? Ya, tentunya adalah ajang atau tempat untuk berfoto-foto. Jadi silahkan kembangkan. Jadi dijelaskan lagi. Nah, contohnya tadi ini. Ini merpati, ya. Pernah lihat burung merpati? Pernah. Ya, pernah ya. Setiap hari.
Ada yang punya burung merpati? Ya, Anu oke. tetangga. Ya, ada punya tetangga ya. Jadi bahasa Bugisnya itu burung merpati jangan-jangan. Pernah makan? Ada yang pernah Pernah. Ya, Pak. termasuk saya pernah menikmati. Oke. Nah, sekarang ini yang ada di gagasan pokoknya. Setelah diperjelas, ini merpati sering disamakan dengan dara karena termasuk dalam famili yang sama. Nah, dijelaskanlah sampai ke nama latinnya. Jadi tadi yang pilih hutan bakau bisa dijelaskan, cari di internet. Hutan bakau itu nama latinnya apa? Cara berkembang biaknya bagaimana? Hutan bakau bagaimana caranya dikembangkan? Ini lagi. Jadi gagasan pokoknya cuma satu kalimat, tapi setelah dikasih gagasan penjelas, ini bisa banyak sih. Itu. Nah, ini contohnya setelah menjadi Rifki, bisa dibaca? Rifki Saputra. Iya, Pak. Oke, silahkan Rifki. Merpati sering disamakan dengan dara karena termasuk dalam famili yang sama. Ya. Merpati dan dara termasuk dalam famili Columbidae dari ordo Columbiformes yang mencakup sekitar 300 spesies burung kerabat pekicau. Dalam percakapan umum, kata dara dan merpati dapat saling menggantikan. Dalam praktik ornitologi, terdapat suatu kecenderungan dara digunakan untuk spesies yang lebih kecil, sedangkan merpati untuk spesies yang lebih besar. Namun, hal tersebut tidak diterapkan secara konsisten. Konsisten, betul. Oke, terima kasih Rifki. Nah, kalau saya tentang dara, ini bisa saya kasih lagi gagasan penjelas. Apabila Anda berkunjung ke Indonesia, dara adalah salah satu kuliner yang sangat enak, terutama di daerah Pulau Jawa. Ya. Kuliner burung dara dapat kita nikmati sepanjang jalan Malioboro yang dijual dengan tidak menguras kantong alias murah. Gitu ya. Jadi silahkan berkreasi, silahkan jelaskan sedetail-detailnya apa yang menjadi laporan hasil observasi. Tapi minimal 7 paragraf ya, enggak usah banyak-banyak. Tapi dalam satu paragraf mau banyak kalimatnya, boleh. Oke. Nah sekarang, ada lagi yang mau baca? Ada ya? Apabila dari letak gagasan pokoknya, sebuah paragraf dibedakan menjadi 4 kelompok. Tapi yang mau dipelajari ini cuma deduksi dan induksi. Ya. Deduksi itu apabila gagasan pokoknya terletak di awal ini Paragraf. Ya. Gagasan utamanya di awal, sedangkan induksi adalah paragraf yang gagasan utamanya ada di akhir. Contohnya deduktif. Kita langsung ke akhir. Kalimat terakhir itu ini. Ya. Pernah lihat kelelawar? Pernah. Ya, pernah ya. Nah, ini dijelaskan sedetail-detail mungkin. Nih. Kita lihat lagi. Oh, ini dijelaskan lagi. Jadi misalnya kamu pernah berkunjung ke satu tempat, ya kamu bisa sambungkan dengan mencari gagasan penjelasnya di internet. Ya, misalnya kamu melaporkan suatu objek pariwisata. Misalnya kalau di Sidrap objek wisata terkenal apa itu? Apa?
Datae. Oke. Jadi induktif itu ini gagasan pokoknya terletak di akhir. Jadi nanti saya tidak ada JPR-nya untuk ini karena kita sudah ada 14 nomor nanti. Tadi kita merpati. Apa yang kamu ketahui tentang merpati? Silahkan tuliskan di sini. Ini tugasnya tapi tidak usah. Ada yang bisa memberikan sedikit gagasan penjelas tentang burung merpati? Contoh saya kasih. Merpati berkembang biak dengan bertelur. Ada yang bisa menambahkan? Kasih lagi gagasan penjelas. Ya, merpati berkembang biak dengan bertelur. Bisa lagi kamu kasih. Ya. Makanan pokok burung merpati adalah apa? Apa makanan pokoknya burung merpati? Padi. Ya, bisa padi. Itu. Oke. Kasih lagi gagasan penjelas mungkin di paragraf lain. Tempat yang paling disukai burung merpati adalah apa? Yang paling sering dikunjungi burung merpati? Ya, daerah yang ada sawahnya. Kasih lagi di sini gagasan penjelas. Merpati itu kalau punya pasangan dia tidak pernah ingkar janji. Jadi burung merpati kalau ada pacarnya itu tidak pernah dia putuskan sampai dia mati. Itulah burung merpati. Kalau ada, jadi kalau kamu punya burung merpati, lihat pasti ada pasangannya itu. Dia tidak akan mengingkari pasangannya. Dia tidak akan selingkuh. Makanya ada judul lagu Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Karena kenyataannya begitu. Burung merpati itu tidak meninggalkan pasangannya. Ya, itu gagasan penjelas saya yang terakhir di sini. Nah, ini tadi. Ya, ini ada lagi merpati jandara dimanfaatkan sebagai burung hias. Nah, ini tugas kalian yang sekarang. Ya. Ini tugas kalian yang sekarang. Tentukan objek yang akan kamu amati. Susunlah jadwal, tapi kan sudah. Lakukanlah observasi terhadap objek dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Ya, silahkan berkunjung ya. Kalau yang kamarmu yang kamu amati, kamu bisa tanya adikmu. Ya. Kamar kakak cantik atau tidak? Kamar kakak nyaman atau tidak? Jangan kamu sendiri yang tanya, dirimu tanya orang lain. Disitulah kamu bisa mengetahui bahwa oh ternyata seperti ini. Kamar kakak jelek, bau. Tapi harum, baunya harum maksudnya. Catatlah hasil observasimu. Itu ya, ini tugas nomor 1. Susunlah, oke, tugas nomor 2. Presentasikan. Ya, enggak usah dipresentasikan, cukup ditulis di buku yang sudah di map yang sudah saya suruh. Berilah tanggapan, kritik dan saran. Nanti saya yang tanggapi. Sebenarnya ini di kelas harus kita presentasikan satu-satu, tapi apalah daya kita. Sekarang lagi musim corona. Jadi mungkin nanti ada yang mau observasi tentang corona. Boleh. Nah, sekarang ini sebenarnya melaporkan kegiatan membaca buku. Ini kita disuruh ke perpustakaan. Tapi kan tidak bisa sekarang. Ya. Nah, ini kita disuruh ke perpustakaan baru observasi. Tapi ini tidak bisa kita lakukan sekarang. Ya. Disuruh kita membaca. Saya mau tanya. Materi kita sudah habis. Ini ringkasan yang pernah kita pelajari. Ya. Jadi ini adalah materi terakhir kita. Nanti saya kasih link kantong tugas
Dan Rabu depan kita ulangan harian pertama online di rumah masing-masing. Tapi hari Selasa kita simulasi dulu. Bagaimana sih caranya ulangan di Cooper School? Nanti saya ajari pada hari Selasa, kita simulasi. Kemudian hari Rabu baru ulangan harian. Materinya apa? Jenis ulangannya apakah esai pilihan ganda atau yang lain pilihan ganda ya. Jadi bisa lihat buku dari rumah masing-masing, waktunya 2 kali 45 menit. Ya, materinya tentang bab 1. Baik Pak, ulangan orang tidak dirasa. Berapa soal Pak? Ya. Berapa nomor Pak? Berapa nomor? Kalau 90 menit paling 35 nomor. Ya. 30. Jangan banyak-banyak. Ya, pokoknya saya itu tidak mau merepotkan kamu. Oke, Rifki, kenapa angkat tangan? Mau bertanya? Silakan. Enggak, Pak. Oh, tidak. Oke. Jadi begini. Untuk ulangan jangan dijadikan beban ya. Tolong jangan setiap materi yang saya jelaskan itu jangan dijadikan beban. Jadi saya cuma merasa bangga kalau kamu berhasil isi absen. Teman-temanmu, kasihan wali kelasmu kalau kamu tidak isi absen. Ya? Oke. Nah, ada yang mau bertanya. Ini pertemuan terakhir kita di bab 1. Ya. Pak, kenapa saya laporanku belum selesai-selesai? Ya, itu tergantung dari kamu. Rifki, sudah ada judul? Sudah ada, Pak. Apa itu? Bocorannya dulu. Beli itu Pak. Apa? Hewan, Pak, Tugasnya. hewan. Hewan apa? Burung dara? Kelinci, Pak. Oke, bagus sekali, kelinci. Ya, betul, bagus diobservasi, kelinci. Betul, bagus. Mulai dari kandangnya, kembang biaknya, bagaimana pola tidurnya, makanannya apa, terdiri atas kalau melahirkan berapa anaknya paling banyak. Bagus. Baik, Pak, dan Riki, Pak. Dia nomor gagah. Cocok nih, kita nama Turki. Jadi komita mah tuh kalau kamu lihat dibagi 2 nilainya. Dan mereka apa yang selesai, Pak? Oke, boleh kok kerjasama. Ya boleh kerjasama, saya tidak larang. Cuma kalau kerjasama tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya. Iya, Pak. Ada lagi yang punya judul perempuannya? Pak, bisa ke saya mengambil judul tentang make up? Boleh. Ala-ala make up? Boleh. Skincare. Yang, Itu pas skincare. yang jadi masalah itu kalau tidak ada tugasnya. Oke, nah? Sudah diaktifkan itu yang paket murah Sum, Rp10. Sudah Pak. Oke, Ya, bagus. Pak. Sudah, Pak. Saya harap diaktifkan semua karena murah. Oke, saya tidak bisa berlama-lama. Kasihan temannya yang tidak bisa ikut. Ini sudah 23 menit tidak dirasa. Oke, silakan lanjut di grup WhatsApp. Seperti biasa yang wajib isi absen. Silakan nyalakan video tak sekarang. Saya mau absen. Nyalakan video tak semua. Oke, sudah ya. Menyala semua. Saya cek dulu. Oke, saya hitung. Ya, wajahnya agak ke depan sedikit. Kasih senyum terbaik, Rifki. 3, 2, 1. Oke, saya sudah absen dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan terakhir kita di bab 1 saya nyatakan sudah selesai. Minggu depan atau pertemuan berikutnya kita siap-siap simulasi penggunaan Cooper School. Oke? Iya, Pak. Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.